topik yang kelima yang jadi bahan pembicaraan adalah masing-masing tim pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk tim yang hadir itu maksimal adalah 50 orang. Jadi KPU akan menyiapkan undangan kepada masing-masing tim pasangan calon 1, 2, dan 3, 50 orang. Nah, tentang siapa-siapanya kami serahkan sepenuhnya kepada masing-masing tim pasangan calon tentang siapa yang akan diundang atau diberikan undangan tersebut. Dan kemudian untuk debat pertama tanggal 12 Desember 2023 akan dilaksanakan di kantor KPU tentang siapa saja komposisi tim media televisi yang akan menyiarkan. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut karena masih pembahasan antara tim KPU dengan tim media televisi. Saya kira itu informasi yang dapat kami sampaikan, perkembangan tentang persiapan untuk kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan metode debat. Cukup? Teknis debat apakah berdampingan atau sendiri-sendiri, Mas Hasyim? Jadi untuk sebagaimana undang-undang ya, debatnya kan debat pasangan calon. Tapi nanti dalam tampil sebagaimana yang sudah kita bicarakan tadi, dan sudah saya sampaikan pada teman-teman sekalian, intinya yang debat porsinya ya, yang pertama adalah presiden, calon presiden, capres. Yang kedua adalah calon wakil presiden atau cawapres. Yang ketiga adalah capres, yang keempat cawapres, kemudian yang kelima adalah capres. Demikian. Tidak ada pembagian porsi mengenai didampingi atau sendiri, Pak? Didampingi atau sendiri-sendiri, Pak? Intinya hadir, ya, pasangan calon hadir. Kemudian soal nanti tampilnya didampingi atau tidak, nanti kita bicarakan bagaimana. Tetapi ini yang bicara boleh dikatakan sepenuhnya, kalau debat capres ya sepenuhnya capres, kalau cawapres ya sepenuhnya cawapres. Pak, tentang format bahasa Inggris gimana, Pak? Pak, yang terkait bahasa Inggris sebenarnya masuk dalam pembahasan juga nggak, Pak? Dan maksudnya apa? usulan Menggunakan bahasa Inggris. Loh, kalau mau jawab pakai bahasa Inggris juga boleh. Tapi rakyat kita kan bahasa ini bahasa Indonesia. Kedua capres dan cawapres akan naik di panggung atau seperti apa mekanisme pendampingannya itu, Pak Hasyim? Iya. Tapi berarti misalnya debat capres, cawapres bisa juga ngomong atau seperti apa? Oh tidak, kesempatannya kan seperti saya katakan tadi, sepenuhnya jadi porsinya debat capres ya capres, debat cawapres debat cawapres. Berarti Artinya pasangannya hanya di kursi ya, Pak, naik ke atas panggung ya, Pak? Ketika capres yang berdebat, cawapresnya tetap di kursi atau naik panggung juga, Pak? Pun sebaliknya. Atau belum fix, Pak, finalnya soal itu? Sudah. Jadi Berarti didampingi. Kalau yang bicara capres ya cawapres ikut mendampingi, kalau yang bicara cawapres capresnya mendampingi. Tapi yang bicara kan sebagaimana kesempatan untuk bicara kan di capres, cawapres kan sudah ada pembagian debat 1 sampai 5 kan. penegasannya naik ke panggung atau penegasannya aja, Pak? definisinya dua-duanya di panggung atau salah satu ada di Yang namanya didampingin di sebelahnya kan. Oh, berarti menjadi pajangan dong, Pak. Kalau misalnya yang ngomong capres aja, cawapres diem aja. Misalkan sebelum capres jawab, boleh disuruh sama capres. Soal beliau berdiskusi atau tidak kan urusan capres cawapres. Yang bicara adalah saat debat capres ya capres yang bicara. Saat debat cawapres yang bicara yaitu adalah cawapres. Berarti bisa saling bantu ya, Pak, nanti di atas. Pemirsa, Anda baru saja menyaksikan keterangan pers yang disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari terkait dengan format debat Pilpres, tanggal-tanggal kapan saja akan dilaksanakan dan tema-temanya. Kita ke informasi berikutnya. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menggelar rapat internal mingguan. Kali ini membahas pemantapan program kampanye pasangan calon Ganjar Mahfud serta membahas persiapan untuk menghadapi debat perdana Capres-Cawapres pada 12 Desember mendatang. Sejumlah petinggi tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud seperti Wakil Ketua TPN Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa,
Komjen Purnawirawan Gatot Edi Pramono, dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba di posko TPN Ganjar Mahfud di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kedatangan sejumlah petinggi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud ini guna melakukan rapat internal mingguan dengan jajaran Deputi TPN Ganjar Mahfud. Menurut Hasto Kristianto, rapat ini bentuk konsolidasi yang terus dilakukan oleh jajaran TPN, terutama konsolidasi terkait pemenangan paslon Ganjar Mahfud melalui safari politik yang saat ini terus dilakukan. Dalam rapat ini dibahas pula pematangan program dari paslon Ganjar Mahfud. Rapat ini juga membahas persiapan menghadapi debat perdana bagi Capres-Cawapres pada 12 Desember mendatang, di mana untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dipastikan akan siap menghadapi debat perdana karena telah memiliki pengalaman. Bawaslu melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi susu Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada saat acara Car Free Day. Penelusuran dilakukan sejak hari Senin antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu DKI Jakarta Pusat. Karena mendapatkan informasi adanya pembagian susu ya Mbak ya, jadi ini bahasanya pembagian susu gitu ya. Sehingga Bawaslu melakukan konfirmasi ini dijadikan sebagai informasi awal. Ya, terhadap informasi awal ini Bawaslu melakukan penelusuran, gitu ya. Nah, penelusurannya itu kita lakukan sejak hari Senin, gitu ya. Jadi hari Senin kita sampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota. Pemirsa, netralitas menjadi hal yang wajib terlebih di pemilu 2024 mendatang. Namun tidak dapat dipungkiri, intimidasi masih terus terjadi. Saksikan perbincangannya di The Prime Show malam ini bersama para narasumber pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Saya dilaporkan atas ujaran kebencian terkait SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi di mana SARA-nya? Ini yang saya janggal. Hari-hari ini demokrasi kita terancam. Surat permintaan klarifikasi itu datang hampir pukul 12.30 malam ke kediamannya. Bila diperlukan masa lebih banyak, kami akan kirim masa lebih banyak. Jangan takut untuk bersuara. Pemirsa, jenazah salah satu korban erupsi Gunung Merapi, Bribda Muhammad Iqbal, tiba di rumah duka di daerah Tunggul Hitam, Kota Padang, Selasa malam. 2 tahun tidak mendaki, korban sempat berpamitan ke orang tuanya sebelum menuju Gunung Merapi. Satu dari 2 orang personil Sabara Polda Sumatera Barat dievakuasi dari Gunung Merapi Selasa malam oleh tim gabungan. Tim DVI Polda Sumatera Barat mengidentifikasi Iqbal sebagai korban meninggal dunia akibat erupsi gunung dengan ketinggian 2.891 meter dari permukaan laut. Iqbal naik ke Merapi pada hari Sabtu dan sempat berpamitan dengan kedua orang tuanya. Jenazah Iqbal dimakamkan di tempat pemakaman umum Tunggul Hitam, Kota Padang yang berada tidak jauh dari rumahnya. Untuk kendala di lapangan hari ini adalah untuk kendala di lapangan selama proses berjalan. Pada saat tim kita melakukan evakuasi, Gunung Merapi mengeluarkan masih beraktivitas dan masih mengeluarkan erupsi, sehingga menghambat proses evakuasi bagi teman-teman kita yang di lapangan. Ada berapa jalur Pak untuk jalur evakuasi ini Pak? Untuk jalur yang digunakan untuk evakuasi ini ada 3. Yang pertama Sukoharjo 1 di pintu gerbang, dan yang ketiga ini yang kita pakai adalah jalur Trabas. Jalur Trabas ini untuk penyematan waktu dari 1 jam. Hingga kini petugas masih menggelar operasi SAR untuk mengevakuasi korban. Total ada 23 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Salah satu korban erupsi Marapi tiba di rumah duka. Kedatangan jenazah Yasirli Amri disambut isak tangis keluarga. Jenazah Yasirli Amri merupakan satu dari puluhan korban erupsi Marapi yang berhasil dievakuasi petugas dan langsung dibawa ke rumah duka. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga dan warga di Jorong Turawan, Tanah Datar, Sumatera Barat, Selasa malam. Yasirli Ramli atau akrab sapa Sirli merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Korban merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Padang tingkat akhir dan akan diwisuda dalam waktu dekat. Bagi warga Turawan, Sirli dikenal sosok anak yang berprestasi dan dibuktikan pernah menjadi duta genre Kabupaten Tanah Datar pada 2020. Korban juga aktif di berbagai organisasi, baik di kampus maupun organisasi kepemudaan di kampung halamannya. Yasirli Amri merupakan warga Jorong Turawan, Nagari Purwokerto, Kabupaten Sebar, merupakan korban erupsi Gunung Merapi yang saat ini sudah selesai diidentifikasi di Rumah Sakit Amri Sekitar Bukit Tinggi, dan setelah ini langsung kita bawa menuju rumah duka di kediaman beliau di Jorong Turawan dari Purwokerto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah. Rencananya jenazah Sirli akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Jorong Turawan hari ini. Sementara total korban yang telah dievakuasi selamat sebanyak 52 orang, 20 lainnya meninggal dunia, dan 3 orang masih dalam pencarian. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, seperti apa proses evakuasi dan pencarian korban erupsi Gunung Merapi? Sudah ada rekan kami Agung Sulistyo di Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Agung, seperti apa proses evakuasi dan pencarian saat ini? Baik Anissa, untuk hari ini pencarian membuahkan hasil. Dan untuk dari data yang ada dari Basarnas, data awal itu ada 75 yang terdata, 52 selamat, 11 yang terluka-luka. Kemudian meninggal juga ada 22, tapi sekarang ini sudah bertambah 1 korban lagi yang berhasil ditemukan dengan jenis kelamin perempuan. Dan ini ditemukan sekitar pukul 15 tadi sore oleh tim SAR gabungan di sekitar kawasan Cadas Merapi. Dan itu ya, Anissa? Iya, kondisinya seperti apa? Ditemukan apakah selamat atau meninggal dunia? Kondisi dalam kondisi meninggal dunia yang ini. Jadi kalau sesuai dengan data yang masuk di DKSDA untuk jumlah 75 ini sudah sesuai. Cuma untuk pendaki lain ini belum bisa dikonfirmasi karena sampai sekarang belum ada laporan keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Dan untuk identitas dari jenazah yang baru ditemukan ini masih menunggu hasil dari identifikasi CCI di RKM Bukit Tinggi, Anissa. Baik, kalau untuk total jumlah pendaki yang ada di Marapi, apakah sudah diketahui? Kalau dengan penemuan 1 jenazah ini sudah sesuai dengan 75 data yang masuk, yang sudah terdata. Namun ini belum lagi, misalnya ada mungkin pendaki-pendaki yang melewati jalan tikus. Hal ini masih belum bisa dipastikan lagi karena masih menunggu laporan dari pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Dan sampai hari ini masih ada belum laporan ke posko untuk kelanjutannya. Namun tim SAR atau di bagian posko juga berharap kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya bisa segera melaporkan ke posko Batu Palano sebagai posko utama, Anissa. Baik, saat ini apakah Gunung Merapi masih terus meletus? Seberapa besar intensitasnya? Sampai sore tadi erupsinya masih cukup tinggi, bahkan intensitasnya tidak cukup lama, berdurasi
masa jarak antara satu selanjutnya ini jaraknya tidak lama, mungkin sekitar 15 menit atau setengah jam. Dan itu intensitas letusan pun juga cukup tinggi, bahkan di sebagian wilayah di Kabupaten Agam maupun Tanah Datar juga terdapat imbasnya. Namun untuk hari ini mungkin dampaknya tidak begitu terasa karena di kawasan Kabupaten Agam dan Tanah Datar diguyur hujan sejak siang tadi. Sehingga kondisi juga menyulitkan tim evakuasi untuk melakukan pencarian atau evakuasi korban turun ke bawah gunung karena kondisi medan yang terjal dan erupsi yang cepat bisa terjadi. Baik, terima kasih rekan Agung Sulistyo melaporkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.